Setelah beberapa bulan mencari tempat tinggal yang jauh dari kebisingan kota, Kamil dan Mira akhirnya menemukan desa kecil yang tenang di tepi hutan. Desa itu terletak di sebuah lembah yang dikelilingi bukit-bukit hijau. Dengan udara segar dan pemandangan yang menenangkan, Kamil merasa kehidupan di sini akan memberikan kedamaian yang selama ini mereka cari. Mereka segera memutuskan untuk menetap di sana dan membangun rumah kecil di pinggir desa. Kamil mendapatkan pekerjaan sebagai petani di sekitar sungai yang mengalir melalui lembah, sementara Mira membantu mengurus rumah dan kebun. Kehidupan mereka tampaknya akan berjalan lancar, meskipun beberapa kali mereka merasakan ada yang aneh di sekitar mereka. Kamil, yang biasanya sangat menikmati pekerjaannya, mulai merasakan keletihan yang luar biasa setiap kali ia bekerja di ladang yang dekat dengan sungai itu. Entah mengapa, tubuhnya selalu terasa lemas, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menguras tenaganya. Sungai yang terletak di ujung desa itu dikenal dengan nama Sungai Merah. Namun, menurut cerita yang didengar Kamil dan Mira, tidak ada satupun orang yang tahu pasti asal-usul nama itu. Air sungai yang mengalir tampak jernih dan indah. Namun, ada sesuatu yang terasa salah jika diperhatikan terlalu lama. Penduduk desa yang lebih tua selalu mengingatkan mereka untuk tidak terlalu dekat dengan sungai, terutama pada malam hari. Meski demikian, banyak yang menganggap peringatan itu hanya tahayul belaka. Pada suatu sore yang tenang, setelah selesai bekerja di ladang, Kamil memutuskan untuk berjalan menyusuri sungai. Ia ingin melihat keindahan alam dan merasa sedikit lebih rileks setelah seharian bekerja keras. Saat itu, suasana sekitar sangat damai. Burung-burung bernyanyi riang, dan udara yang segar menyentuh kulitnya. Namun, ada yang mengganjal di hatinya, sesuatu yang membuatnya merasa cemas meskipun ia tak tahu apa yang salah. Tiba-tiba, di tepi sungai, ia melihat seorang pria tua yang sedang berdiri dengan tubuh bungkuk, seakan-akan sedang berbicara kepada air. Pria itu mengenakan pakaian lusuh yang tampak seperti dari zaman dahulu. Kamil merasa heran dan terkejut, karena ia tak pernah melihat pria tersebut sebelumnya di desa. Tanpa berpikir panjang, Kamil mendekat dan bertanya, "Apa yang sedang Anda lakukan, Pak Tua?" Pria itu mengangkat wajahnya dan menatap Kamil dengan mata yang tajam. Wajahnya penuh kerutan, dan matanya tampak seperti sedang menatap sesuatu yang jauh di luar pandangannya. Ada sesuatu yang aneh dalam tatapannya, seolah-olah pria itu sedang melihat ke dalam dunia lain. "Jangan dekat-dekat dengan air itu, Nak," katanya dengan suara berat dan parau. "Jangan biarkan air itu menguasaimu. Jika kamu berani melawan, kamu akan menyesal seumur hidup." Kamil terdiam sejenak. Kata-kata pria tua itu terdengar seperti peringatan yang serius. Namun Kamil hanya menganggapnya sebagai omongan orang tua yang sudah kehilangan akal. Ia mengangguk pelan, merasa tak nyaman dengan situasi itu, dan berniat melanjutkan jalan. Namun, sebelum ia melangkah lebih jauh, pria itu berkata lagi, "Air Sungai Merah tidak hanya mengalir, dia juga menunggu seseorang yang cukup bodoh untuk menghadapinya." Perasaan aneh yang sudah mengganggu Kamil semakin kuat setelah mendengar perkataan itu. Ia berbalik dan berjalan cepat pulang, berpikir bahwa pria tua itu hanya seorang yang sudah tua dan mungkin tidak sepenuhnya sadar dengan apa yang ia katakan. Setibanya di rumah, ia menceritakan pertemuannya dengan pria tua itu kepada Mira. Namun, Mira hanya menatapnya dengan mata lelah, seolah sudah tahu apa yang akan Kamil katakan. "Sudah banyak yang mengatakan hal serupa," jawab Mira, suaranya sedikit gemetar. "Tapi siapa yang mau mendengarkan peringatan itu?" Kamil terkejut. "Kau tahu tentang itu? Kenapa tak ada yang memberitahuku sebelumnya?" Mira menarik napas dalam-dalam karena tak ada yang berani membicarakannya. Sungai Merah adalah tempat yang penuh dengan misteri. Mereka yang melawan kutukan itu tak pernah kembali dengan selamat. Mira bercerita bahwa ada banyak legenda yang beredar di kalangan penduduk desa tentang sungai itu. Ada yang mengatakan bahwa sungai itu dulunya adalah tempat suci bagi leluhur mereka, namun kini telah terkutuk.
Ada juga yang mengatakan bahwa sungai itu menjadi merah karena sebuah peristiwa tragis yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Namun, Mira hanya mengingatkan Kamil untuk berhati-hati, karena banyak orang yang telah melupakan kisah-kisah itu. Hanya orang yang tidak tahu apa-apa yang berani mendekat, katanya, dan banyak yang sudah menyesal karena melawan. Kamil merasa cemas, tetapi ia tetap merasa bahwa peringatan itu hanya sebuah tahayul belaka. Ia bertekad untuk melanjutkan hidupnya di desa ini dengan tenang. Namun, saat malam tiba, mimpi buruk mulai mengganggu tidurnya. Di dalam mimpinya, ia melihat air sungai berubah menjadi merah darah, dan pria tua itu muncul lagi, menatapnya dengan mata yang penuh amarah. Sejak malam itu, Kamil merasa bahwa sesuatu yang lebih gelap dan tak terlihat sedang mengawasinya. Seiring berjalannya waktu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di sekitar kehidupan Kamil dan Mira. Awalnya, mereka hanya menganggapnya sebagai kebetulan, tetapi semakin lama, perasaan cemas semakin menguasai mereka. Kamil merasa tubuhnya semakin lelah setelah bekerja di ladang dekat sungai. Meskipun ia sudah cukup istirahat, tanaman-tanaman yang ia rawat dengan penuh perhatian tiba-tiba layu tanpa alasan yang jelas. Meski sudah disiram dengan air yang cukup dan dijaga dari hama, setiap tanaman yang tumbuh di sekitar sungai tampak mati dengan cepat. Mira juga mulai merasa ada yang aneh di rumah mereka. Setiap kali ia pergi ke pasar atau keluar dari rumah, ia merasakan pandangan mata yang tajam mengikuti setiap gerak-geriknya. Rasanya seperti ada yang selalu mengawasi mereka. Bahkan di tempat yang paling sepi sekalipun, ketika malam tiba, ia merasa udara menjadi lebih berat dan suara-suara aneh terdengar dari luar rumah, seperti bisikan yang tidak bisa dimengerti. Suatu malam, saat Kamil sedang berjalan pulang dari ladang, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Di tepi sungai, air mulai berubah warna, menjadi merah pekat seperti darah. Tanpa ragu, Kamil berlari ke arah rumah, gemetar ketakutan. Sesampainya di rumah, ia menceritakan apa yang ia lihat kepada Mira. Namun, wajah Mira justru berubah pucat pasi, dan tangannya mulai gemetar. "Jangan bilang itu, jangan bilang kau melihatnya," katanya dengan suara hampir tak terdengar. Mira bercerita tentang Sungai Merah, bahwa setiap kali airnya berubah menjadi merah, itu adalah pertanda bahwa kutukan yang menguasai sungai itu sedang aktif. Sungai ini tak hanya mengalirkan air, Kamil, dia mengalirkan sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang lebih berbahaya daripada yang kita bayangkan. Mereka yang berani mendekat dan mencoba mengubah takdir, akan dibawa oleh arus itu, menjadi bagian dari cerita yang tak berujung. Kamil merasa semakin bingung, apa yang sebenarnya terjadi dengan sungai itu, mengapa airnya bisa berubah menjadi merah, mengapa semua orang yang tinggal dekat sana merasa terikat dengan kutukan itu. Kamil merasa ada yang tidak beres, dan keinginannya untuk mengetahui lebih dalam semakin besar. Namun, perasaan takut yang mendalam mulai menyelimuti dirinya. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang lebih dari sekadar mitos. Kamil dan Mira memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang sejarah sungai tersebut. Mereka mulai bertanya pada penduduk desa yang lebih tua. Namun, semakin mereka mencari jawaban, semakin mereka merasa bahwa mereka hanya semakin mendekat pada kegelapan yang tak terhindarkan. Ketegangan semakin meningkat, dan Kamil merasa seperti ada sesuatu yang tidak bisa dihindari. Setelah beberapa malam dihantui mimpi buruk tentang Sungai Merah dan kisah-kisah aneh yang didengar dari Mira, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang kutukan Sungai Merah. Namun, meskipun orang-orang di desa tahu akan legenda itu, tidak ada yang berani membicarakan dengan rinci atau memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Pada suatu hari, setelah berhari-hari mencoba bertanya kepada penduduk desa, Kamil akhirnya bertemu dengan seorang wanita tua yang dikenal sebagai dukun desa. Wanita itu tinggal di ujung desa, di rumah kayu yang sudah lapuk, terlindung oleh pohon-pohon besar yang tampak seperti penjaga dari masa lalu. Kamil merasa sedikit ragu.
tetapi tekadnya untuk memahami apa yang terjadi lebih kuat daripada rasa takutnya. Saat ia memasuki rumah wanita itu, suasana langsung berubah menjadi berat. Udara terasa lebih dingin dan lembab, meskipun luarannya sangat hangat. Di dalam, hanya ada cahaya temaram dari beberapa lilin yang menyala di meja kayu. Wanita tua itu duduk dengan tenang di sudut ruangan, matanya yang buram menatap jauh keluar jendela. "Jadi, kamu datang juga?" Wanita itu berkata dengan suara serak, tanpa menoleh ke arah Kamil. "Aku tahu kamu akan mencarikannya, walau seharusnya kamu tidak." Kamil menarik napas dalam-dalam. "Saya ingin tahu apa yang terjadi dengan Sungai Merah. Mengapa airnya berubah warna dan apa yang sebenarnya terjadi di sana? Apa yang bisa saya lakukan untuk menghentikan semuanya?" Wanita itu memandang Kamil dengan tatapan tajam. "Kamu tidak akan bisa mengubah nasibmu," katanya pelan. "Tapi aku akan memberitahumu apa yang terjadi. Sungai Merah bukan hanya sebuah sungai biasa. Itu adalah tempat yang telah lama terkutuk, tempat yang mengalirkan lebih dari sekadar air. Ia mengalirkan jiwa-jiwa yang terperangkap, jiwa-jiwa yang ingin bebas, tetapi tak bisa. Dan jika seseorang berani menentang kutukan itu, mereka akan menjadi bagian dari sungai itu selamanya." Kamil merasa tubuhnya menggigil mendengar perkataan itu. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Kamil dengan suara bergetar. Wanita itu kemudian mulai menceritakan sebuah legenda yang sudah lama terlupakan. Dulu, jauh sebelum desa ini ada seorang pemuda bernama Arya yang tinggal di desa ini. Arya adalah seorang pria tampan dan bijaksana yang jatuh cinta pada seorang wanita dari desa yang tak membalas cintanya. Dalam keputusasaan, Arya mencari cara untuk mendapatkan cintanya. Ia mendengar desas-desus tentang sebuah ritus kuno yang bisa mengubah takdir dan menyatukan cinta mereka. Tanpa memikirkan akibatnya, Arya melaksanakan ritus tersebut di tepi Sungai Merah, tempat yang dulu dianggap suci oleh leluhur mereka. Namun, ritus itu mengundang makhluk gaib yang tidak seharusnya ada. Makhluk itu mengutuk sungai dan seluruh daerah di sekitarnya. Setiap kali air sungai berubah menjadi merah, itu adalah pertanda bahwa makhluk itu kembali terbangun, siap mengambil korban. Arya sendiri, yang telah melanggar hukum alam, menjadi korban pertama. Namun, kutukan itu tidak berakhir dengan kematiannya. Setiap kali seseorang mencoba mengubah takdir mereka melalui kekuatan atau niat buruk, sungai itu akan menjadi saksi bisu, dan mereka yang berusaha akan dibawa ke dalam kedalaman yang tak bisa dijangkau oleh siapapun. Kamil tercengang mendengar cerita itu. "Tapi apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak ingin melihat orang-orang desa ini menderita lebih lama." Wanita tua itu menatapnya dalam-dalam. "Ada satu cara, tapi sangat berbahaya. Jika kamu ingin mengakhiri kutukan ini, kamu harus pergi ke dasar sungai. Cari tempat yang menjadi sumber perubahan air itu, dan di sana kamu harus menghadapi makhluk itu. Hanya dengan berhadapan langsung dengan sumber kekuatan itu, kutukan ini bisa dihentikan. Namun, harus ada pengorbanan besar." Kamil merasa cemas, namun tekadnya semakin kuat. "Saya akan melakukannya," kata Kamil tanpa ragu. "Saya akan melakukan apa saja untuk membebaskan desa ini dari kutukan itu." Wanita itu memberikan sebuah amulet yang terbuat dari batu hitam, yang tampak sangat kuno dan penuh dengan energi gelap. "Ini adalah satu-satunya pelindungmu. Gunakanlah dengan bijak. Tapi ingat, setelah kamu pergi, kamu mungkin tidak akan kembali lagi," katanya. Suara wanita itu hampir berbisik. "Jika kamu berani, pergilah ke dasar sungai, ke tempat yang paling gelap, dan hadapi makhluk itu. Hanya dengan itu semua ini bisa berakhir." Kamil berterima kasih pada wanita itu dan segera meninggalkan rumahnya. Sesampainya di rumah, ia memberitahu Mira tentang rencananya. Mira terkejut, bahkan takut. Namun ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan teror yang mereka alami. Dengan hati yang berat, Mira mengangguk setuju, meskipun dia tahu risiko yang ada. "Berhati-hatilah, Kamil," katanya dengan suara penuh kecemasan. "Aku takut jika kamu pergi,
Aku tak akan pernah melihatmu lagi. Namun, Kamil berjanji untuk kembali, dan dengan langkah mantap, ia mempersiapkan diri untuk perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Kamil memulai perjalanan yang tidak akan pernah ia lupakan. Langit gelap tanpa bintang, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dengan amulet yang diberikan oleh dukun desa, ia berjalan menuju Sungai Merah, yang sekarang tampak lebih mencekam daripada sebelumnya. Suara gemerisik daun-daun di hutan yang gelap menjadi teman setia dalam perjalanannya. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seolah beban kutukan itu semakin mengintai. Saat Kamil tiba di tepi sungai, ia terhenti sejenak. Sungai itu terlihat tenang di luar, namun perasaan tidak nyaman semakin menyesakkan dada. Air sungai yang biasanya jernih kini berwarna merah pekat, mengalir dengan kecepatan yang tak wajar. Suara gemuruh air yang deras memenuhi telinga Kamil, dan ia bisa merasakan adanya kekuatan yang sangat besar di dalamnya. Dengan hati yang penuh kecemasan, Kamil melangkah ke dalam air. Air dingin itu menyentuh tubuhnya, membuatnya merinding. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah ia sedang berjalan melawan arus yang tak terlihat. Namun, ia tahu ia harus terus maju. Dalam pikirannya, hanya satu hal yang ada, menghentikan kutukan ini untuk selamanya. Kamil berjalan semakin dalam, sampai ia tiba di sebuah titik di tengah sungai, di mana airnya semakin gelap dan berputar-putar dengan cepat. Disinilah, ia tahu, sumber kekuatan itu berada. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar muncul dari bawah permukaan air. Kamil terkejut, dan sebelum ia sempat bertindak, bayangan itu muncul sepenuhnya. Makhluk besar dengan mata yang menyala dan tubuh yang terbuat dari bayangan hitam pekat. Makhluk itu tertawa. Suara tertawanya bergema di udara, menciptakan kegaduhan yang menakutkan. Kau berani melawan takdir? Manusia, suaranya bergetar, seolah berasal dari kedalaman yang tak terjangkau. Tidak ada yang bisa melawan kekuatan ini. Semua yang datang ke sini akan menjadi bagian dari Sungai Merah selamanya. Kamil merasakan ketakutan yang mendalam, tetapi ia tak bisa mundur. Dengan menggenggam erat amulet pemberian dukun, ia menatap makhluk itu dengan mata penuh tekad. Aku akan menghentikan ini, katanya. Suaranya tak lebih dari desisan yang penuh keberanian. Makhluk itu melangkah lebih dekat, dan Kamil tahu saatnya telah tiba. Ia harus mengorbankan sesuatu yang berharga untuk mengakhiri kutukan ini. Kamil berdiri tegak, meskipun rasa takut yang mencekam semakin menyelimuti tubuhnya. Makhluk yang muncul di hadapannya begitu besar dan gelap, dengan mata merah menyala yang tampak seolah menembus jiwanya. Setiap gerakan makhluk itu menciptakan gelombang kuat yang mengoyak permukaan air sungai. Suara tertawanya terdengar bergema, memenuhi seluruh ruang di dalam hati Kamil. Tak ada yang bisa mengalahkanku, manusia. Suara makhluk itu bagaikan guru, menggetarkan langit malam yang gelap. Kau hanya akan menjadi bagian dari sungai ini, seperti semua yang datang sebelummu. Kamil menggenggam amulet yang diberikan oleh dukun dengan kuat. Batu hitam itu terasa berat di tangannya, seolah-olah menyimpan kekuatan yang sangat besar. Saat ia menatap makhluk itu, ia merasa seolah ada sesuatu yang menghubungkannya dengan dunia lain. Sesuatu yang lebih gelap, lebih tua, dan lebih kuat daripada yang pernah ia bayangkan. Jika kau ingin menghentikan kutukan ini, suara makhluk itu melanjutkan, kau harus menyerahkan jiwa dan tubuhmu, menjadi bagian dari aliran sungai ini. Itulah takdirmu. Kamil menggigit bibirnya, menahan ketakutan yang hampir membuatnya roboh. Tapi dia tahu bahwa jika dia menyerah, bukan hanya dia yang akan tenggelam ke dalam kekuatan gelap ini, seluruh desa, seluruh dunia yang ia kenal akan terperangkap dalam kutukan itu selamanya. Ia tidak bisa mundur. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, Kamil meneriakkan kata-kata yang tidak ia pahami, mengikuti intuisi yang dipicu oleh amulet yang kini berpendar terang di tangannya. Cahaya putih yang keluar dari batu itu bersinar sangat kuat, mengusir kegelapan yang mengelilinginya. Setiap kilau dari cahaya itu menambah keberanian di dalam dirinya,
mengingatkan Kamil akan orang-orang yang ia cintai dan betapa mereka membutuhkan kebebasan dari kutukan ini. "Pergilah," Kamil berteriak. "Aku tidak akan menjadi bagian dari kutukanmu. Aku akan menghentikan ini sekarang juga." Saat kata-kata itu keluar dari mulut Kamil, sebuah kekuatan tak terlihat menghantam makhluk itu. Teriakan marah makhluk itu memenuhi udara. Namun Kamil tidak mundur. Cahaya dari amulet semakin terang, menyelimuti tubuh Kamil, dan ia merasakan energi yang meluap, lebih besar dari apapun yang pernah ia rasakan. Makhluk itu mencoba melawan dengan memanifestasikan lebih banyak bayangan gelap yang menyelimuti air dan langit. Namun, setiap kali bayangan itu mendekat, cahaya dari amulet semakin kuat, memecah kegelapan itu dengan kekuatan yang semakin membesar. Makhluk itu terhuyung mundur, seolah tak bisa menahan kekuatan yang dikeluarkan oleh amulet. "Kau tidak tahu apa yang kau hadapi." Makhluk itu berteriak, suaranya semakin terdistorsi, seperti berusaha keluar dari dimensi yang berbeda. "Tidak ada yang bisa mengalahkanku, tidak ada yang bisa mengubah takdir ini." Namun, Kamil tidak mendengarkan. Dengan setiap langkah, ia semakin dekat pada makhluk itu, dan cahaya dari amulet semakin memancar lebih terang. Dalam sekejap, ia melangkah ke depan, dan dengan sekuat tenaga, ia melemparkan amulet itu ke arah makhluk tersebut. Sebuah ledakan besar terjadi ketika amulet itu bertemu dengan tubuh gelap makhluk itu. Cahaya putih menyelimuti seluruh ruang di sekitar mereka, dan Kamil merasa seperti terlempar kembali ke dunia yang lebih terang. Ketika semua cahaya itu mereda, ia melihat makhluk itu terkulai lemah, tubuhnya mulai menghilang, tersapu oleh kekuatan dari dunia lain. Air sungai kembali tenang, dan warna merah yang mengerikan itu perlahan-lahan menghilang. Keheningan yang sangat mendalam menyelimuti seluruh tempat. Kamil berdiri, gemetar, tidak percaya bahwa ia berhasil mengalahkan makhluk itu. Namun, ia tahu bahwa ia belum sepenuhnya menang. Kutukan itu mungkin belum sepenuhnya berakhir. Dengan napas tersengal, Kamil merasa tubuhnya lemas. Dia hampir tidak bisa berdiri lagi setelah pertempuran yang menguras tenaga itu. Tapi saat itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah perasaan ringan, seperti beban yang telah hilang dari pundaknya, seperti ada yang telah terangkat dari dunia ini. Kamil akhirnya jatuh ke tanah, dan sejenak ia merasa seluruh dunia berhenti berputar. Namun, sebelum ia kehilangan kesadarannya, ia mendengar suara halus dari kedalaman sungai yang perlahan memudar. Suara itu seperti sebuah bisikan, tetapi kali ini, bisikan itu terasa lebih seperti sebuah ucapan terima kasih. Ketika Kamil membuka matanya, ia mendapati dirinya kembali di tepi Sungai Merah. Tetapi kali ini sungai itu tampak damai, airnya jernih kembali, dan warna merah yang menakutkan itu telah hilang. Kamil merasakan keheningan yang damai, seolah-olah dunia yang terkutuk itu akhirnya telah dibersihkan. Dengan tubuh yang masih lelah, Kamil berusaha bangkit. Ia merasa sangat lemah, tetapi hatinya penuh dengan rasa lega. Perlahan-lahan, ia berjalan menuju desa, bertekad untuk pulang dan memberitahukan Mira bahwa mereka akhirnya bebas dari kutukan yang telah menjerat mereka selama ini. Sesampainya di rumah, Kamil mendapati Mira yang sedang duduk di ruang tamu, wajahnya penuh kecemasan. Begitu melihat Kamil kembali, tubuhnya gemetar, dan air mata mengalir begitu saja. "Kamil, kamu kembali?" Mira hampir tidak percaya melihatnya. Aku takut jika kau tidak akan kembali. Aku takut kita akan terperangkap selamanya." Kamil tersenyum lemah. Meskipun tubuhnya masih terasa sangat lelah, ia duduk di samping Mira dan menggenggam tangannya dengan erat. "Semua sudah berakhir, Mira. Sungai itu sudah bebas dari kutukan. Kita bebas." Mira menatap Kamil dengan kebingungan, seakan tidak sepenuhnya mengerti. Namun ia tahu dari cara Kamil berbicara bahwa segala sesuatu yang mereka takuti telah berakhir. Dia merasakan kedamaian yang mendalam di dalam hatinya. Mereka akhirnya bisa hidup tanpa ketakutan yang menggelayuti mereka setiap hari. Namun,
Meskipun hidup mereka kembali normal, mereka berdua tahu bahwa tak semua kisah dapat berakhir dengan mudah. Sungai Merah, yang dulu merupakan tempat penuh kegelapan, kini menjadi simbol dari perjuangan dan pengorbanan. Dan meskipun dunia mereka bebas dari kutukan itu, mereka tahu bahwa dunia ini masih dipenuhi dengan misteri yang tak terungkap. Kamil dan Mira melanjutkan hidup mereka, berusaha untuk selalu menjaga kedamaian yang telah mereka perjuangkan. Namun, mereka juga mengingatkan diri mereka sendiri untuk tidak melupakan peringatan dari cerita yang telah mereka jalani, bahwa tidak semua cinta, takdir, dan misteri bisa diubah tanpa harga yang sangat mahal. Dan Sungai Merah tetap menjadi sebuah legenda, sebuah kisah yang akan selalu diceritakan sebagai peringatan bagi generasi berikutnya, bahwa kadang-kadang kita harus berani menghadapi kegelapan untuk menemukan cahaya yang sejati.